Rina, kamu lihat gak demo besar-besaran yang terjadi kemarin? Rame banget di media sosial dan berita. Iya Andi, aku sampai ikut khawatir. Apalagi kemarin dekat banget sama kawasan kantor pajak dan beberapa pusat bisnis. Beberapa kantor sampai tutup sementara. Benar, aku juga dengar banyak transaksi bisnis terganggu, bahkan beberapa pelaporan pajak tertunda. Iya, itu efek langsungnya. Tapi yang aku pikirkan juga efek jangka menengahnya, terutama terhadap kepatuhan pajak. Kalau demo makin sering dan bikin iklim ekonomi nggak stabil, bisa-bisa pelaku usaha makin takut atau enggan berinvestasi. Itu betul, dan kalau investasi turun, ya basis pajak ikut turun. Apalagi kalau sektor-sektor strategis, seperti logistik dan perdagangan terganggu distribusinya. Pajak dari sektor-sektor itu cukup signifikan loh kontribusinya. Belum lagi kalau demo itu melibatkan penolakan terhadap kebijakan fiskal atau perpajakan yang baru, bisa memicu ketidakpercayaan terhadap sistem pajak. Setuju. Padahal kan seharusnya reformasi pajak, misalnya yang berbasis digital seperti Cortex 2025, diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan penerimaan. Tapi kalau demo terus-terusan, implementasinya juga bisa tertunda. Dan ini jadi dilema buat pemerintah juga. Di satu sisi butuh penerimaan pajak buat pembiayaan APBN. Di sisi lain, kondisi sosial dan politik memanas. Makanya perlu dialog terbuka. Kebijakan fiskal dan pajak nggak bisa hanya diputuskan sepihak tanpa komunikasi yang efektif ke masyarakat. Benar, harusnya DJP dan Kemenq bisa lebih aktif edukasi publik, kasih ruang aspirasi, dan jangan hanya fokus pada sisi penagihan. Semoga situasi cepat kondusif ya, biar ekonomi tetap bergerak dan penerimaan pajak tetap stabil. Amin, karena ujungnya bukan cuma soal angka di APBN, tapi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga. Lalu, apa dong selanjutnya yang dapat kita lakukan, Rin? Masa kita cuma nonton aja, diam-diam khawatir tanpa tahu harus berbuat apa? Pertanyaan bagus nih. Menurutku, kita mesti mulai dari hal yang paling dekat, edukasi. Kita bantu sekeliling kita paham apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang demo itu karena mereka merasa tidak dilibatkan, tidak diberi ruang suara, atau bahkan tidak paham substansi kebijakan. Jadi kita mulai dari penyadaran publik ya. Tapi gimana caranya? Kadang orang udah sinis duluan kalau dengar kata pajak atau regulasi. Makanya, perlu pendekatan yang empatik dan kontekstual. Misalnya, kalau kita ngobrol dengan pelaku UMKM, ya kita jelaskan dampak kebijakan pajak terhadap arus kas mereka. Kalau kita bicara ke generasi muda, ya tunjukkan bagaimana APBN dipakai untuk pendidikan dan kesehatan mereka. Jangan pakai jargon. Aku jadi mikir, jangan-jangan selama ini pendekatan kita terlalu teknis. Kita terlalu cepat bicara pasal, PMK, tarif, tanpa pernah mulai dari kenapa sih kita bayar pajak dan apa untungnya buat kita. Exactly. Kita harus bisa menjembatani antara bahasa fiskus dan bahasa rakyat. Terus kalau dari sisi profesional, misalnya kayak kita yang kerja di bidang keuangan atau pajak, langkah nyatanya apa? Kita bisa jadi translator kebijakan, bantu perusahaan atau klien kita tetap patuh pajak, tapi juga kritis dan sadar resiko. Kita juga bisa dorong agar perusahaan transparan dan etis dalam menyampaikan keberatan atau masukan atas aturan yang kurang tepat. Dan menurutku, jangan cuma fokus ke compliance, tapi mulai pikirin tax strategi dan governance. Jangan sampai karena takut demo atau pemeriksaan, perusahaan malah asal bayar tanpa perhitungan. Itu nggak sehat juga. Benar. Dan satu lagi, kita perlu ikut mendorong transparansi dari pemerintah. Kalau misalnya ada anggaran yang besar, tapi outputnya nggak jelas, itu juga bisa jadi pemicu ketidakpercayaan dan ujungnya demo lagi. Aku sepakat. Mungkin sudah saatnya kita ubah mindset dari menunggu perubahan dari atas menjadi menginisiasi perubahan dari bawah. Setuju, kita ini agen perubahan juga, meski skalanya kecil. Tapi kalau banyak yang mulai bergerak di level mikro, lama-lama jadi gerakan nasional yang sehat. Pajak nggak lagi jadi hal yang ditakuti, tapi dipahami dan dijaga bersama. Mantap. Mulai dari kantor kita, klien kita, komunitas kita, bahkan dari konten-konten yang kita bagikan di media sosial ya. Exactly, setiap suara bisa berdampak. Yang penting jangan diem, jangan apatis. Pajak itu bukan sekedar kewajiban. Ia cermin relasi antara negara dan warganya. Kalau gitu, kita mulai aja yuk. Kita bikin sesi ngobrol bareng karyawan di kantor minggu depan. Bahas soal pajak dalam bahasa yang santai tapi melek konteks. Mau? Mau banget.
Dan mungkin sekalian kita bikin konten edukatif di Instagram atau LinkedIn. Siapa tahu bisa viral dan jadi percikan kecil untuk perubahan besar. Rina, aku lihat ada platform edukasi digital, satukelas.id. Coba deh kamu lihat dulu. Menurutku kontennya praktis dan relevan banget sama isu-isu sekarang, terutama pajak dan regulasi. Apa komentar kamu? Apakah satu kelas ini bisa bantu kita semua kasih solusi? Kecek di ponsel. Wah, iya Andi. Aku baru buka. Ini keren sih, pendekatannya beda. Gaya bahasanya ringan tapi substansinya kuat. Bukan cuma buat profesional pajak, tapi juga buat bisnis, HR, sampai karyawan biasa. Nah, itu yang aku maksud. Selama ini kan edukasi pajak dan kebijakan terlalu elitis. Di sini, orang awam pun bisa paham. Ada video, e-book, infografis, bahkan ada pelatihan tentang cara menghadapi SP2DK dan pemeriksaan pajak loh. Relevan banget sama demo-demo kemarin. Betul, apalagi aku lihat mereka juga bahas Cortex 2025, PMK terbaru, bahkan sampai ke strategi tax planning. Ini bukan sekedar belajar pajak buat ujian, tapi buat survive dan grow di dunia nyata. Dan yang menarik menurutku, satu kelas ini nggak cuma jualan kursus, tapi beneran ingin bangun kesadaran. Ada juga konten soal GRC, SDM, akuntansi, bahkan self-coaching dan manajemen stres. Jadi lebih holistik. Kalau platform ini dikembangkan terus dan bisa masuk ke komunitas UMKM, kampus, bahkan instansi pemerintahan, ini bisa jadi alat perubahan yang nyata loh. Bener banget. Dan kalau kita serius mau kontribusi ke solusi, mungkin kita juga bisa kolaborasi. Misalnya jadi mentor, kontributor konten, atau penyebar informasi. Aku suka idemu. Kita bisa mulai dengan buat webinar bareng atau bikin konten edukatif pendek dari insight kita. Bisa juga adain kelas komunitas. Setuju. Dan jangan lupa ngajak rekan-rekan lain juga supaya suara kita makin besar dan makin berdampak. Satukelas.id ini bisa jadi rumah besar edukasi pajak dan kebijakan publik yang inklusif. Asal dijaga integritasnya dan terus adaptif, platform ini punya potensi jadi kekuatan sosial loh. Jadi bukan cuma jawab pertanyaan apa yang bisa kita lakukan, tapi juga kasih jalan, alat, dan komunitas untuk benar-benar melakukan sesuatu. Exactly. Yuk kita mulai dari sini, dari satu kelas. Bukan untuk jadi pengamat, tapi penggerak perubahan. Wow.